Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Roda TV yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita selalu aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita kesehatan, sehingga dengan sehat tadi kita bisa beraktivitas, dan semoga aktivitas yang kita lakukan senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita, al-uswah dan qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan serial sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hikmah-hikmah. Yang pertama di antara hikmah Ramadan itu adalah melatih kita untuk hidup ikhlas. Betapa banyak kadang-kadang ketika kita beramal, kita tidak menjadi orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di dalam amal yang kita lakukan. Dan ibadah puasa adalah ibadah yang melatih kita untuk ikhlas. Karena ibadah puasa itu beda dengan ibadah lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amal ibnu adam lahu illa siyam. Setiap amalan-amalan anak cucu Adam itu baginya ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa anna ajzibi. Puasa itu adalah ibadahku, kata Allah, dan saya yang langsung membalasi orang yang beribadah puasa tadi. Dan orang yang berpuasa pun pintunya berbeda di dalam surga. Orang yang rajin berpuasa itu akan memasuki surga di dalam pintu yang namanya Babur Rayyan, ya, pintu Rayyan. Nah, kenapa puasa itu melatih kita ikhlas? Karena ibadah puasa yang tahu dia berpuasa atau tidak adalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga di sebelah rumah bisa mereka tipu, bahkan istri dan suaminya pun bisa tidak tahu ketika puasanya batal. Karena yang tahu dia puasa dan tidak itu adalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ketika dia sama-sama sahur, kemudian pergi keluar rumah, kemudian dia mengambil wudhu, ternyata di dalam wudhu tadi pas kumur-kumur, air wudhunya ternyata dia buang ke dalam perut, bukan keluar perut. Batal puasanya. Pulang ke rumah, bibirnya dilap, jalannya sempoyongan. Mungkin pasangan dia tidak tahu bahwa puasanya batal. Kenapa? Karena jalannya sempoyongan, bibirnya pucat, bibirnya kering, padahal dia sudah minum air tadi. Nah, makanya di dalam puasa itu mengatakan lillahi ta'ala, dan ketika berbuka kita ikrarkan lagi, Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu ya Allah aku berpuasa. Dan orang yang ikhlas itu baik di dalam berpuasa maupun di dalam amalan lainnya, itu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang tidak ikhlas di dalam amal, nanti dia akan rugi sendiri di akhirat. Karena nanti ada orang yang datang kepada Allah, ya Allah saya puasa ya Allah, saya sedekah ya Allah, saya haji ya Allah, saya umroh ya Allah, tetapi mana amalan saya ya Allah? Dan Allah katakan, minta amalanmu pada manusia, karena engkau beribadah bukan karena aku, tapi karena manusia. Bukan karena ikhlas untukku, tetapi karena ingin dipuji manusia. Ada sebuah kisah sahabat Roda TV yang dirahmati Allah. Ini tentang kisah si Malik dan si Umar. Si Malik dan si Umar adalah seorang santri yang sudah lulus dari pesantren. Si Malik adalah seorang petani, sedangkan si Umar adalah seorang pekerja di pasar. Si Malik sebagai petani menanam ubi. Ketika ubinya sudah berhasil, kemudian dia teringat dengan gurunya, dengan abuyanya yang berada di pesantren. Sehingga si Malik mengatakan, bagaimana kalau seandainya sebagian ubi ini saya berikan sebagai hadiah untuk Buya yang sudah mengajarkan saya ilmu. Akhirnya ubi itu dibungkus dengan karung. Si Malik kemudian pergi ke tempat Buyanya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Malik, ya Buya,
Alhamdulillah Buya, ini saya punya sedikit ubi dari tanaman pertanian saya. Saya ingin memberikan ini kepada Buya sebagai hadiah saya. Oh, terima kasih Malik. Tolong taruh saja di belakang ya. Ketika si Malik pergi ke belakang menaruh ubi, kemudian Buya ini memanggil istrinya. Kemudian mengatakan, Umi, ada tidak sedikit perbekalan? Karena si Malik tadi datang ke sini membawa ubi. Ketika dia nanti pulang, ada tidak oleh-oleh yang dapat kita berikan kepada si Malik? Kemudian istri Buya mengatakan, tidak ada Buya. Tidak ada sedikit pun yang dapat kita berikan, kecuali sedikit makanan untuk kita nanti siang. Kemudian Buya tadi mengatakan, kemarin kan ada jemaah memberikan kepada kita seekor kambing. Iya Buya. Nah, bagaimana kalau seandainya kambing itu kita berikan saja kepada si Malik? Karena kambing itu juga tidak terurus oleh kita. Sehingga Umi, istri Buya tadi mengambil kambing. Ketika si Malik selesai, kemudian Buya memanggil Malik. Ya Buya, tunggu sebentar, jangan pulang dulu. Ada apa Buya? Ini ada sedikit oleh-oleh untuk kamu. Ada seekor kambing yang diberikan orang dan tidak terawat oleh kami. Mudah-mudahan ketika engkau merawatnya, kambing ini dapat engkau kembangkan dan memberi manfaat untuk kamu. Dengan ucapan syukur terima kasih, si Malik pamit. Kemudian di perjalanan si Malik bertemu dengan si Umar, kawannya sama-sama di pesantren. Malik, ya Umar, kamu dari mana? Saya dari rumah Buya. Ngapain? Tadi saya panen ubi dan menghadiahkan sekarung ubi kepada Buya. Alhamdulillah. Ini apa? Ini kambing. Dari mana? Dikasih Buya kepada saya, Umar. Enak ya? Kamu beri Buya ubi, Buya beri kamu kambing. Alhamdulillah. Nah, Umar, saya pergi dulu ya. Ya, baik. Sehingga ketika si Malik pergi, Umar ini berpikir. Tetapi karena orang pasar, pikirnya tentu pikiran matematik ya. Kata si Umar, si Malik yang datang ke tempat Buya memberikan sekarung ubi dapat seekor kambing. Bagaimana kalau saya berikan Buya seekor kambing? Mungkin saya akan dihadiahi oleh Buya seekor lembu mungkin atau kerbau. Sehingga si Umar bergegas ke pasar membeli seekor kambing dan datang ke rumah Buyanya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ini Buya, saya ada rezeki saya berternak kambing dan saya berniat untuk menghadiahkan satu ekor kambing untuk Buya agar mudah-mudahan karena kambing saya diberkahi oleh Allah. Kata Buya, alhamdulillah, terima kasih Umar, engkau masih ingat dengan saya. Silakan engkau taruh kambingnya di belakang. Mudah-mudahan kambing ini dapat bermanfaat bagi kami wahai Umar. Ketika Umar pergi ke belakang, Buya memanggil istrinya, Umi, ke sini. Ada apa Buya? Tadi si Umar datang dan menghadiahkan kita juga alhamdulillah seekor kambing. Kira-kira ada enggak buah tangan yang dapat dibawa oleh si Umar ketika nanti dia pulang? Gak mungkin dia pulang dengan tangan kosong. Kemudian kata Uminya, nggak ada Buya. Tadi cuma ada seekor kambing dan itu pun sudah diberikan kepada si Malik. Kata Buyanya, tadi kan si Malik memberikan sekarung ubi. Ya, bagaimana kalau seandainya sekarung ubi itu diparuh dua dan separuh karungnya itu diberikan kepada si Umar sebagai oleh-oleh bagi kita karena dia sudah memberikan kita seekor kambing. Kemudian singkat cerita setelah si Umar mau pamit, Buya, saya mau pamit dulu. Tunggu sebentar, Umar. Ada apa Buya? Di dalam hati si Umar ini sudah gembira. Mungkin kambingnya akan diganti dengan seekor sapi. Kemudian istrinya datang membawa setengah karung ubi. Ini ada sedikit oleh-oleh dari umimu. Diberikan setengah karung itu. Ini ada apa Buya? Ini alhamdulillah sedikit oleh-oleh untukmu. Tadi si Malik datang ke sini membawa sekarung ubi dan mungkin sekarung itu sudah habis oleh kami. Daripada engkau pulang dengan tangan kosong, silakan engkau ambil sekarung ini, setengah karung ini untuk dibawa pulang, mudah-mudahan bermanfaat untukmu. Sehingga di dalam perjalanan si Umar menggerutu di dalam hatinya karena membawa setengah karung
ubi yang diberikan oleh Abuya, padahal dia memberikan seekor kambing. Pemirsa Roda TV yang dirahmati Allah, ini adalah kisah tentang keikhlasan. Bagaimana seorang Malik yang ikhlas memberikan kambing kepada Abuyanya dibalasi dengan seekor ubi, dibalasi dengan seekor kambing. Sedangkan Abuya yang ikhlas memberikan seekor kambing dibalasi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing. Sedangkan si Umar yang di dalam pikirannya tidak ikhlas, matematika, memberikan seekor kambing, ternyata mendapatkan setengah karung ubi dari ketidakikhlasannya memberikan kepada Buya tadi. Jadi pemirsa Roda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu adalah keuntungan bagi kita, baik di dunia maupun keuntungan yang paling penting itu adalah keuntungan di akhirat. Ibadah apapun yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa, jangan lupa yang penting adalah kita menjaga lillahi ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.